Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam guru penggerak. Saya Tesi Permata MPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 161 Jakarta. Saya ingin menjelaskan tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan implementasinya di sekolah. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dengan segala aspeknya, baik secara fisik, mental, jasmani, maupun rohani. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang tujuan pendidikan, bahwa tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pembelajaran itu menuntun. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai seorang pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar dengan tetap mengedepankan sikap, perilaku, dan nilai serta karakter yang baik. Pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam di mana pendidikan harus sesuai dengan sifat bawaan dan lingkungan tempat tinggal serta kearifan lokal. Sedangkan kodrat zaman, pendidikan harus sesuai dengan perkembangan zaman. Ajarlah anak sesuai dengan zaman dan kebutuhannya. Ketiga, pendidikan budi pekerti. Keseimbangan hidup antara cipta, rasa, dan karya. Peserta didik dilatih untuk memahami kemampuan diri dan mengelola diri sehingga terbentuklah kesadaran sosial. Peserta didik juga mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab. 4. Pendidikan berpihak pada anak. Pendidikan yang berpihak pada anak, menurut Ki Hajar Dewantara, adalah pendidikan yang menitikberatkan peserta didik sebagai prioritas utama atau berorientasi pada anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodo, di depan memberikan contoh, ing madio mangun karso, di tengah memberikan semangat, dan tuturi handayani di belakang memberikan dorongan. Peran guru ibarat seorang petani atau tukang kebun kehidupan, yang artinya adalah sebagai seorang pendidik harus mampu melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa atau berorientasi pada anak. Lalu yang kedua, kita sebagai pendidik harus mampu memberikan kebebasan kepada anak untuk berpikir kreatif dan mengembangkan bakat serta minat mereka dalam merdeka belajar. Namun tetap harus kita arahkan agar tidak salah langkah. Itulah fungsi kita sebagai guru pamong. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Implementasi pemikiran filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara telah kami terapkan di sekolah dengan kegiatan pembiasaan, seperti pada hari Rabu, pendidikan berpusat pada anak. Kami mengadakan kegiatan senam bersama dengan instrukturnya adalah para peserta didik. Kemudian, guru sebagai pamong yang menuntun anak sampai menemukan kebahagiaannya, mulai dari mereka masuk sekolah sampai dengan mereka keluar dan masuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Lalu berikutnya, merdeka belajar. Penerapannya di sekolah, anak mampu mengemukakan pendapat, ide, dan bakat mereka, sehingga mereka mampu untuk menerapkan keterampilan apa yang mereka punya dalam kegiatan pembelajaran. Namun dalam pelaksanaan implementasi filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang kami terapkan di sekolah tentu saja mengalami hal-hal seperti tantangan yang harus kami hadapi, yaitu antara lain masih banyaknya siswa yang pasif, kemudian kurangnya partisipasi aktif daripada orang tua, dan peran guru yang masih sangat minim untuk selalu terus berkolaborasi. Sedangkan solusi dari tantangan yang ada, yaitu untuk menghidupkan supaya murid menjadi aktif, guru harus dapat membangun kerjasama yang baik dengan peserta didik, kemudian merangkul mereka dan menuntun mereka. Lalu yang kedua, tantangan yang kedua yaitu dari para orang tua. Nah, bagaimana cara kami mengatasinya? Kami dengan membangun komunikasi yang aktif dan kerjasama yang baik dengan para orang tua. Lalu yang ketiga, yaitu tantangannya adalah guru yang kurang mau berkolaborasi. Bagaimana solusinya? Yaitu kami mengajak mereka untuk selalu dapat menjadi tim yang solid dan memupuk kerjasama yang baik sebagai suatu tim yang hebat dalam memajukan program-program sekolah dan melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Sekian dan terima kasih.
Demikianlah pemaparan saya tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan bagaimana pengimplementasiannya di sekolah. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadilah pemimpin pembelajaran yang mengajar dengan hati. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.